Halo guys. Sorry ya, kemarin habis hibernasi ya, lumayan 1 bulan, jadi ada sedikit lama nggak upload. So guys, welcome back to RS Review. Episode kali ini kita mau kayaknya ada teman gua nih yang susah banget sih. Dia kirimin barang ini ya, kayak mesin pesawat coy. Jadi dia sebelum dipasang di mobilnya, kita cobain dulu gimana sih rasanya, asin, manis kah? Kita coba aja deh. Ini yang digadang-gadang part yang cukup menaikkan HP katanya. Langsung aja kita buktiin ya. Oke guys, let's go. Guys, pernah lihat barang ini? Mungkin ada yang nggak asing sama barang ini ya, mungkin juga ada yang baru lihat. Tapi kan katanya nih heboh bisa naikin HP, bisa bikin bensin irit. Nah, kita akan lihat kalau kita dyno, ada efeknya nggak ini? Kita akan buktikan setelah setup mobil ini. Okay? Guys, kita cek dulu standarnya berapa ya, sebelum kita pasangin baling-baling bambu. Kita coba berapa kali sampai kita dapat bacaan HP yang udah stabil. Kita coba lagi. Dia masih ada belum stabil ya. Kita coba lagi sekali, kalau udah stabil baru kita udahi tes. Masih belum stabil ya guys, masih naik HP-nya. Jadi kita coba sekali lagi. Masih belum stabil guys. Kita coba sampai dia benar-benar stabil ya. Tapi rasanya sih ini udah ya. Kita coba sekali lagi buat meyakinkan. Sekarang udah mirip-mirip ya. Kita coba pasangin baling-baling bambu. Oke guys, run 1 kita coba lihat yang standarnya, hasilnya. Gimana Kurudi? Guys, kita udah cek standarnya. Mobil ini dapat 145 HP. Oke. Jadi
Lu udah kasih gue nih, pegang. Oh iya bener. Kita suruh pasang dulu ya. Pasangin dulu. Oke. Ngeng. Jadi kita akan coba taruh barang ini di sini ya guys. Dan kita akan coba hasilnya kayak apa ya. Guys, baling-baling ajaib udah terpasang. Kita coba lihat mitos atau fakta ini akan membuat perbedaan. Kita coba ya. Kalau lihat sekilas di bawah dan di tengah nggak ada perbedaan, tapi di atas ada penurunan sekitar mungkin 2-3 HP. Tapi kita run dulu sampai dia benar-benar stabil HP-nya ya guys. Jadi kita coba seperti standarnya kayak apa. Oke, kita coba lagi. Sekarang ada perbedaan. Kalau lihat dari grafiknya kurang lebih sama. Kita akan coba lagi ya guys. Oke guys, reading HP-nya udah stabil. Jadi kita akan lihat langsung hasilnya seperti apa dan kita akan ulas. Oke guys, ini run yang 2 yang udah dipasang. Hasilnya, Kurudi. Oke, guys, kita lihat di sini dia ada plus minus ya. Di bawahnya naik sampai RPM 2000, di 2,5 turun, 3000 turun, 3,5 sama, 4000 turun, sama lah ya kurang lebih ya. Tapi di sini yang kelihatan atasnya turun ya, ada sedikit kurang lebih ya 1 HP lah ya. Gitu. Kita akan bahas lebih lanjut kenapa sebetulnya dia turun. Sebetulnya saya rada kagum nih dengan alat ini.
Kenapa dia bisa bawahnya naik, atasnya turun? Turun. Kita bisa lihat, ini grafiknya HP-nya sampai 2,5 dia ada kenaikan dikit ya. Di sini kurang lebih sama, tapi di atas sudah turun nih guys. Ya, udah turun. Kita bisa lihat dari torsinya ya. Ini KW. Nah, kalau di sini kelihatan guys, ya. Jelas nih, biru sama merah. Ya. Ini di atasnya turun nih guys. Setelah 4.000 turun. Dia 3.500-4.000 kurang lebih mirip. Naiknya cuma di bawah aja. Ya kurang lebih lah, ini ada turun juga nih. Ya. Ini HP-nya ya. Ini bentuk HP-nya, dia ada kenaikan sampai 2.000 lalu turun sama turun. Ya, oke. Kita akan bahas kenapa dia begini. Oke, Ko Rudi. Jadi tadi kita sudah ada run Satur sebelum dipasang nih alat ini. Tadi dulu. Comot dulu dong. Deh. Homemade beli, homemade beli. Sambil ya, sambil. Nah, Guys, sambil guys. yang ini Singkong. dong. Singkong sama. Bisa, boleh. Tadi gimana? Yang syuting anak singkong, Anak singkong. yang lagi makan. Palanya kayak singkong. Oke. Kasih ya. Lanjut. Jadi Kasih, guys. kita review tadi alat ini ya. Mm. Ini sebetulnya udah lama sekali nih alat ini boleh bilang berevolusi lah. Dari yang statis ini dinamis ya guys. Oh, dia gerak ya. Jadi ini Ya. ada ininya juga ada celah di sini ya, dia nggak rapet nih. Kalau yang lama itu dia diem, balingnya juga nggak sebanyak ini. Ya, ada lagi yang mahal bisa sampai 3 kipasnya, Blade-nya 3. blade-nya 3. Oke. Tar dulu, Ko Rudi. Dari tadi nih bingung nih namanya apa sih baling-baling bambu? Apa sih Ini namanya? itu biasanya disebut turbo ventilator. Turbo ventilator. Ya, karena sebetulnya mereka mengikuti konsep turbo. Oh, 2 kipas itu ya. Ya, cuma yang kita belum buktikan adalah bisa sampai menghasilkan tekanan nggak? Oh. Kalau turbo jelas dia Ya. akan menghasilkan tenaga lebih karena dia bisa menghasilkan tekanan. Jadi kita itu kalau atmosfer terbuka gini di Jakarta kita ngomongnya 1 bar atau 1 atmosfer. Ya. Nah kalau turbo dia bisa menghasilkan tekanan misalkan 0,1, 0,2, 0,3 bar, 0,4 Ukurannya. ukurannya setelah 1 atm. Oh. Jadi dia menghasilkan tekanan sebesar 0,4 bar. bar. Nah kalau ini saya juga lupa kenapa tadi kita nggak tes apakah dia bisa menghasilkan tekanan Oh. atau kevakumannya sama. Ya. Nah, jadi ini alat udah lama lah ya, dan dia udah berevolusi, ada yang statis, ada yang dinamis tadi saya bilang. Nah, dari hasil grafik yang tadi, kenapa sih dia bawahnya bisa naik Ya. sampai RPM Berapa? 2000 tadi kalau nggak Ya. salah ya. Kenapa? Mungkin ya, mungkin ini di awal dia menghasilkan turbulensi. Ya. Karena ini diputar lah istilahnya. Tapi setelah itu kenapa sama dan di atas cenderung turun? Karena di RPM yang sama mungkin karena dia sama-sama vakum, dia udah tidak berguna. Maksudnya udah nggak Nggak ada efek. pengaruh, ya. Dan di RPM atas kenapa dia turun? Kemungkinan besar adalah debit angin yang masuk yang dibutuhkan mesin di RPM 5000 nggak cukup. Karena Oh, terhalang ini Malah terhalang. volumenya. Memang dia mungkin dengan diputar
ada turbulensi, tapi jangan lupa dengan adanya ini dia ada restriction atau namanya ada hambatan. Hambatan ini menyebabkan volume udara yang lewat ke sini itu melalui throttle body berkurang. Oke. Nah, ini yang menyebabkan kenapa dia turun. Turun kemantasnya ya. Setelah RPM kalau nggak salah tadi 4,5 atau 4.000-an 5.000 ya. ke atas gitu. Nah, tapi sebetulnya kalau turun 1 HP itu bagus banget. Karena coba bayangin pipa segini kita bolongin nih gede. Ya. Dan sekarang kita ada baling-baling begini. Nah, ini kan surface permukaan yang hilang ini berapa banyak? Oh. Kalau ini kosong sama ada baling-baling. Ya. Ini kosong, ada baling-baling. Nah, ini banyak sekali kan Pengaruh situ ya. kurangnya maksudnya. Ya. Nah, saya juga terus terang masih penasaran, guys. Iya. Jadi coba mungkin ya untuk alat ini kita akan tes di 2-3 mobil atau 4 mobil berbeda kali ya. Setuju kok. Untuk membuktikan sebetulnya ini bagus atau enggak. Kita secara HP ya, karena kalau secara efisiensi bahan bakar, Iya. Gimana tuh kok? saya rasa ini terlalu rancu ngetesnya, terlalu subjektif. Karena kita nggak bisa ngetes Iya. secara real, gitu. Apakah dia pengaruh ke bahan bakar? Yang paling gampang ke HP aja ya. Iya, karena kebetulan kita punya media tesnya HP. Ya. Dan satu lagi di review kita berikutnya, kita akan buktikan ini dia segitu kencengnya kah? Apakah akan ada tekanan yang dihasilkan? Jadi kita akan data log, melihat dia akan 0 atau ada misalkan 0,1 bar atau 0,05 gitu. Jadi kita lihat bener nggak sih dia menghasilkan tekanan. Siap. Itu aja sih. Berarti next kita ada mau tes lagi ya. Iya, untuk Di- memastikannya. Saya juga penasaran. Penasaran? Sama. Iya. Ini enak gak? Enak. Sama itu juga enak. Habisin aja. Banyak kan. Nggak apa-apa. Ngambil Kebanyakan gua ngambil lagi berarti. Jadi guys, ditunggu episode selanjutnya. Kita coba di mobil yang lain. Guys, stay tune. Berapa? Singkong dulu. Nanti, Saya lebih kecil. nanti kita akan tentukan. Jadi kita akan coba mobil yang menggunakan mass airflow sama yang enggak, CC lebih besar atau CC lebih kecil, pengaruhnya akan seperti apa. Seperti Soalnya apa? saya juga Ya. penasaran, kan klaimnya luar biasa. Jadi di sini jadi gini guys, kita bukan menjudge barang ini bagus atau enggak ya guys, jangan salah nih. Kita nggak pernah menjudge suatu barang, tapi kita men-share informasi bahwa barang ini dengan data yang kita pegang dari alat tes HP berupa dyno atau itu tekanan atau apa, barang ini layak gak untuk dibeli dengan uang sekian yang kita keluarkan, apakah ini layak atau enggak, berfungsi worth atau atau enggak, nurunin HP atau naikin HP. Ini yang kita mau share ke kalian semua gitu. Jadi tunggu aja review kita yang berikutnya. Siap kok. Tunggu ya. Wah, laku singkong.